Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik dan sehat oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kembali malam hari ini kita akan bersama-sama menyembah Tuhan, mengagungkan Yesus, mengagungkan Tuhan yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan terus menguasai hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita akan mulaikan ibadah kita, mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Kalau sampai saat pada malam hari ini, kami boleh kembali datang menghampiri hadirat-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini, ini karena kemurahan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami tetap merindukan Roh Kudus Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan betapa pentingnya kuasa Roh Kudus-Mu memenuhkan di dalam hati kami. Bekerjalah Roh Kudus dari awal, pertengahan hingga sampai selesainya ibadah ini. Engkau mengurapi seluruh hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Belah kasih dari surga malam hari ini memenuhi hati kita dan memenuhi hati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Kasih-Mu mengalir Tuhan malam hari ini, memenuhkan hati kami semua. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi. Hatiku membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tanah.
Haleluya. Roh Kudus membuat damai di dalam hati kita. Hati kita menjadi tenang. Meskipun kita masih dalam suasana pandemi, tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu bimbang. Ada Roh Kudus yang akan memberikan kedamaian itu di dalam hati kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari katakan, tak usah ku takut. Tak usah
Haleluya, haleluya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus yang menjadi penolong dan penghibur bagi kami semua ya Tuhan. Malam yang indah ini kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami umat-Mu boleh datang menghampiri tempat kediaman-Mu yang Maha Kudus. Kami rindu datang kepadamu ya Tuhan, meninggikan, mengagungkan, memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami rindu datang Tuhan untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Bekerjalah terus dalam setiap pribadi kami, lepas pribadi ya Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Saat kami berkumpul bersama-sama dengan keluarga, dengan orang-orang yang terkasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan melawat persekutuan kami pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Lebih lanjut lagi Tuhan, kami ingin rindu terus menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan, kebenaran firman-Mu akan disampaikan. Secara khusus hamba sungguh memohon hikmat yang daripada-Mu ya Roh Kudus. Memampukan hamba untuk menyeberangkan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Dan kepada setiap kami yang mendengarkannya ya Tuhan, kami rindu benih firman Tuhan ini juga boleh jatuh di tanah yang baik, berakar kuat, dan bertumbuh di dalam pengenalan karakter akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur apapun yang terjadi, yang kami alami dalam kehidupan kami sampai dengan detik ini ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Dan kami rindu semangat api Roh Kudus itu terus membara dan berkorbar di dalam hidup kami Tuhan, di dalam segala aspek kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh mengalami kemenangan-kemenangan, sesuatu yang dahsyat boleh terjadi malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami tenang dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus. Kalau kita masih berkumpul bertemu kembali di dalam rangkaian ibadah doa pencurahan Roh Kudus malam hari ini. Dan hari ini kita memasuki hari yang ke-8. 3 hari lagi kita akan memperingati hari Pentakosta sebagai puncaknya. Dan bagi saya secara pribadi ketika memperingati hari Pentakosta, itu mengingatkan saya secara pribadi, dan saya tidak pernah melupakan satu peristiwa yang terjadi kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu. Tepatnya di hari Pentakosta, saat itu saya hadir datang di ibadah hari Minggu di salah satu gereja yang ada di Malang. Dan waktu itu ketika firman Tuhan sudah disampaikan, hati saya terbuka, hati saya rindu untuk dijamah. Hamba-hambanya berdoa, setiap kami yang rindu kami mengangkat tangan kami. Dan secara respon saya pun juga maju ke depan. Saya mengangkat tangan saya rindu berdoa untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ada satu peristiwa yang tidak akan pernah saya lupakan. Dan pengalaman inilah pengalaman yang pertama secara spiritual bagaimana saya mengalami pencurahan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi di dalam kisah para rasul pasal yang kedua, suatu peristiwa Pentakosta pada saat itu benar-benar ya dan amin. Saya mengalami apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan di situ bahwa tampaklah
lidah-lidah seperti nyala api hinggap ke atas mereka. Ketika saya mengangkat tangan saya memohon, berdoa, dan ketika hamba-hamba Tuhan berdoa tumpang tangan, di situ saya merasakan ada satu kilatan cahaya seperti itu, dan itu sungguh cepat sekali. Satu kilatan cahaya yang tuh hinggap di atas kepala saya. Lalu saya terus seperti menyembah tanpa henti gitu, berkata-kata dalam bahasa roh, dan ada satu perasaan damai yang saya rasakan gitu. Dan ketika pulang dari situ, teman satu kos saya berkata, kok kamu wajahnya lain ya, wajahnya kok bercahaya gitu. Saya juga nggak menyadari. Oh iya ya gitu, puji Tuhan. Memang ada suatu pengalaman, ada suatu perasaan yang luar biasa ketika pertama kalinya saat itu saya mengalami pencurahan Roh Kudus yang menjamah. Dan saya rasa bagi Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini juga rindu mengalami urapan Roh Kudus, atau Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah dan bahkan mungkin malam hari ini juga rindu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mari jangan bendung, jangan kekang pekerjaan Roh Kudus. Buka hati saudara. Puji nama Tuhan. Dan berkaitan dengan itu, maka pada malam hari ini saya membawakan tema yaitu memadamkan Roh Kudus. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12 sampai yang ke-19. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12 sampai yang ke-19 saya bacakan. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat 19, janganlah padamkan roh. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika itu memuat 3 hal yang utama, 3 pesan yang utama, yaitu kekudusan, kasih, dan harapan masa depan. Dan di dalam surat Rasul Paulus ini juga memuat ada 3 pokok doa yang utama yang dia sampaikan kepada jemaat di Salonika. Sebagai awal Rasul Paulus menuliskan doa ucapan syukur. Kemudian di tengah-tengah itu ada doa transisi, di mana di dalam doanya Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Tesalonika untuk tetap bertahan di dalam iman mereka. Karena pada saat itu mereka mengalami satu penganiayaan dari kekaisaran Romawi. Dan yang terakhir adalah di doa bagian penutup itu juga berbicara bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan doa pengharapannya kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka sungguh-sungguh komitmen dalam kesetiaan mereka kepada Tuhan sampai pada akhirnya menjelang kedatangan Raja Yesus yang kedua kalinya. Itu 3 bagian doa daripada Rasul Paulus. Dan 1 Tesalonika pasal yang kelima ini merupakan bagian dari doa, rangkaian doa penutup yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Di situ ada berbagai nasihat-nasihat. Salah satunya yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah janganlah padamkan roh.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kata memadamkan dalam benak pikiran kita itu sangat berhubungan erat dengan yang namanya api, ya kan? Sehingga ada profesi petugas pemadam api gitu ya, ada atau petugas pemadam kebakaran. Jadi berkaitan erat dengan api. Bagian pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah ya, apa artinya memadamkan Roh Kudus? Pertama, Roh Kudus sebagai api atau sebagai terang cahaya. Kalau di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ketiga itu sudah jelas gitu. Dan di dalam Ibrani 6 ayat yang keempat dikatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini juga sebagai sumber cahaya atau api yang berfungsi sebagai penerang jalan dan juga yang ada di sekelilingnya. Kalau di Wahyu 4 ayat yang kelima, di situ dikatakan, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah itu. Jadi Roh Kudus di sini dilambangkan sebagai api atau cahaya atau terang. Dengan kata lain, memadamkan Roh Kudus artinya adalah memadamkan kehadiran roh dalam huruf besar, roh sebagai api. Roh Kudus membuat kita sadar akan dosa. Tetapi Roh Kudus juga akan membantu kita untuk menjalani kehidupan kita ini supaya hidup kita bebas dari dosa. Dan ketika kalau kita menolak proses pengudusan itu, maka sesungguhnya tanpa kita sadari, kita memadamkan Roh Kudus. Bapak Ibu, kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan adalah cahaya api yang menerangi jalan kekristenan kita. Adalah sumber cahaya yang menerangi jalan orang-orang yang percaya. Itu bagian yang pertama, memadamkan Roh Kudus. Berikutnya kalau kita perhatikan di ayat ke-19, janganlah padamkan roh. Saya coba membandingkan dengan Alkitab versi lainnya. Kalau di Alkitab VMD itu versi mudah dibaca. Di situ dikatakan jangan hentikan. Jadi pengertian lainnya janganlah padamkan roh itu juga bisa diartikan jangan hentikan pekerjaan roh. Jadi saat Roh Kudus hadir tinggal di dalam diri kita, Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja. Dia selalu bekerja di dalam diri kita untuk menuntun pengenalan kita akan dosa, tetapi dia juga memberikan kuasa kepada kita untuk mengalahkan yang namanya dosa itu. Nah, kalau di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari atau BIS, itu juga disebutkan di situ, jangan mengekang roh Allah. Jadi janganlah padamkan roh, berpadanan juga dengan jangan mengekang roh Allah. Mengekang itu artinya membatasi gitu, membatasi roh, menahan bagaimana Roh Kudus itu berkarya. Nah, di situ pengertian lainnya. Kalau di Efesus 1 ayatnya ke-17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sehingga kalau dapat saya artikan jangan padamkan roh, itu juga bisa diartikan jangan mematikan Roh Kudus. Ya, padam juga berarti artinya bisa mati, seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus terus mendorong kita untuk dekat dengan Kristus di dalam kehangatan persekutuannya.
Di dalamnya pasti ada satu kerinduan bagi kita untuk berdoa, untuk kita membaca Alkitab, untuk memberikan semangat dalam diri kita di dalam pekerjaan Tuhan, baik itu di gereja maupun di luar gereja. Dia juga mendorong kita untuk senantiasa menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, suatu gaya hidup yang suka menyembah kepada Tuhan. Dan dia juga memberikan kemampuan bagi kita untuk berbuat kebaikan sebagai bagian terjemahan daripada kasih Kristus. Bulan ini kita masih dengan tema Pramah, dan salah satu arti dari Pramah itu adalah kebaikan hati. Kita bisa melakukan sikap hati yang kebaikan hati itu juga daripada karya Roh Kudus. Dan kalau sampai kita memadamkan roh atau mematikan karya Roh Kudus, bagaimana bisa kita melakukan kebaikan hati kepada orang lain? Pertanyaan berikutnya, bagaimana Roh Kudus dapat dipadamkan? Bagaimana Roh Kudus dapat dipadamkan? Saya tidak jauh-jauh dari perenungan kita pada malam hari ini, yaitu di 1 Tesalonika 5 yang sudah kita baca tadi. Bagaimana Roh Kudus dapat dipadamkan? Pertama adalah kalau kita baca di ayat yang ke-12 dan ke-13, mari kita menyimak sekali lagi. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kami menghormati, ada kata-kata menghormati, mereka yang bekerja keras di antara kamu dan yang memimpin kamu di dalam Tuhan. Gitu. Kalau di ayat ke-13, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka di dalam kasih. Jadi bagaimana Roh Kudus itu dipadamkan? Yang pertama adalah saat kita tidak menghormati orang-orang yang berjerih lelah di dalam melayani Tuhan. Dan di dalam konteks ayat ini adalah orang-orang yang berjerih lelah di dalam melayani Tuhan. Itu juga adalah pemimpin-pemimpin rohani kita, pemimpin-pemimpin yang membimbing kita untuk bertumbuh di dalam iman kita. Kepemimpinan di gereja kita bersifat kolektif. Ada 3 pilar di dalamnya. Dan Bapak Gembala pun di dalam mengambil keputusan yang penting bagi gereja ini selalu juga melibatkan pilar-pilar gereja yang lain. Ada majelis dan juga yayasan Mari Rahayu. Kita terus berdoa, para pemimpin ini terus bersinergi untuk sama-sama mengandar pelayanan ini. Jadi kita pun juga harus menjunjung mereka sebagai pemimpin-pemimpin rohani di dalam pengembalaan di gereja ini. Pengertian lain orang-orang yang berjerih lelah di dalam melayani Tuhan adalah juga mereka-mereka yang juga melayani di atas mimbar ini. Mereka-mereka hamba-hambanya yang memberitakan firman Tuhan di atas mimbar ini. Tetapi juga yang menjadi perhatian kita, orang-orang yang berjerih lelah di dalam melayani Tuhan adalah juga mereka orang-orang yang di luar sana, yang mereka setia di dalam pemberitaan Injil di pedesaan-pedesaan, utusan-utusan penginjilan di suku-suku yang terabaikan, utusan lintas budaya yang dengan teguh mereka menjangkau jiwa-jiwa untuk dimenangkan dalam Kristus. Jadi berbicara tentang misi itu begitu luas, sehingga tidak elok kalau kita membandingkan metode PI yang satu dan yang lain, karena pada dasarnya ujung-ujungnya tujuannya adalah sama, bagaimana amanat agung itu tercapai. Sehingga kita perlu menghormati mereka yang berjerih lelah. Tetapi kalau kita tidak menghormati, menjunjung mereka, itu juga arti bagaimana sesungguhnya kita memadamkan Roh Kudus. Yang kedua, di ayat 14 sampai 15, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, teguhlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Ayat yang ke-15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bagaimana Roh Kudus dapat dipadamkan? Itu
terjadi ketika kita menolak nasihat saudara seiman dan tidak peduli dengan orang lain. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang memiliki komitmen kesetiaan kepada Tuhan. Kalau dikatakan di pasal yang pertama, 1 Tesalonika pasal pertama, ayat yang ke-6, ayat yang mulai ke-5, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus, dengan suatu kepastian yang kokoh. Ayat yang ke-6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, Rasul Paulus juga memberikan nasihat kepada orang-orang percaya yang ada di Tesalonika supaya hidup mereka tertib. Maka dari itu di antara saudara-saudara seiman saling memberikan nasihat satu dan yang lain. Rasul Paulus pun juga mengingatkan agar mereka juga memiliki kepedulian dengan orang lain, dengan apalagi dengan saudara-saudara seiman mereka. Tapi kalau kita menolak nasihat yang membangun tentunya, nasihat yang membangun, nasihat yang menguatkan, nasihat yang mendorong kita. Tetapi kalau kita menolak, apalagi kita tidak care dengan orang yang lainnya yang ada di sekitar kita, kita cuek, secara tidak sadar, sesungguhnya kita juga memadamkan Roh Kudus. Yang ketiga, bagaimana Roh Kudus itu dapat dipadamkan? Kembali lagi 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Bersukacita, tetaplah berdoa, mengucap syukur di dalam segala hal. Itu adalah ciri-ciri kehidupan orang yang percaya gitu. Dan kalau kita tidak memelihara kehidupan kerohanian kita, sesungguhnya kita juga sama bahwa kita memadamkan Roh Kudus. Jadi memadamkan Roh Kudus itu juga berarti bagaimana Roh Kudus dapat dipadamkan, itu karena kita tidak memelihara kerohanian kita. Tiga bagian ini, kalau kita pelajari, ini semuanya berkaitan dengan tanggung jawab dan relasi. Poin yang pertama itu bagaimana tanggung jawab dan relasi jemaat kepada pemimpin-pemimpin rohani mereka. Yang kedua adalah bagaimana tanggung jawab dan relasi jemaat kepada saudara-saudara seiman, kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dan yang ketiga itu juga berbicara bagaimana tanggung jawab dan relasi terhadap diri kita sendiri. Tiga hal ini akan terwujud kalau kita pada awalnya juga memiliki relasi yang bagus, relasi yang intim bersama dengan Tuhan. Kehidupan orang-orang percaya selalu diliputi dengan dikatakan di 1 Tesalonika, sukacita, hidup yang berdoa, hidup yang selalu mengucap syukur. Ini adalah ciri-ciri kehidupan seorang Kristen yang mengalami kepenuhan di dalam Roh Kudus. Tiga hal itu yang menjadi poin pokok bagaimana Roh Kudus dapat dipadamkan. Pertanyaan berikutnya, apa akibatnya memadamkan Roh Kudus? Yang pertama, memadamkan roh itu adalah dosa yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Kalau mundur sedikit di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Gitu. Jadi sebenarnya orang-orang di Tesalonika ini mereka adalah orang-orang percaya yang di dalam pengiringan kepada Tuhan, mereka setia, tetapi secara tidak sadar ketika mereka mengalami penganiayaan di dalam kekaisaran Romawi pada saat itu, mereka goyah iman mereka gitu. Sehingga tanpa disadari mereka memadamkan roh, mengekang pekerjaan Roh Kudus. Dan akibatnya apa? Itu dosa yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Poin yang kedua adalah memadamkan roh
berarti kita berjalan di dalam kegelapan. Memadamkan roh berarti kita berjalan di dalam kegelapan. Dan yang ketiga adalah memadamkan roh membuat kita kehilangan semangat rohani. 3 hal ini yang bisa saya sharingkan apa akibatnya memadamkan Roh Kudus. Dan secara keseluruhan memadamkan Roh Kudus itu mengakibatkan adanya kekerasan hati, kegelapan pikiran, kehilangan kepekaan, adanya pengabaian nasihat firman Tuhan, dan yang terlebih adalah kita kehilangan gairah rohani, kita kehilangan semangat rohani. Pertanyaan berikutnya, lalu apa solusinya? Atau bagaimana kita bisa hidup untuk mengorbankan Roh Kudus? Saya bersyukur kepada Tuhan, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan ajarkan untuk saya bisa mengalami ini semua. Beberapa minggu yang lalu, saya juga mengalami satu penurunan di dalam semangat saya, baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Itu ketika terjadi, ketika saya mengalami suatu pergumulan juga, baik itu di dalam pekerjaan dan juga pelayanan saya di bidang misi. Saya sempat mengalami itu. Saya bersyukur lewat istri saya sebagai penolong yang menguatkan saya selalu, sehingga saya kembali datang kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan untuk membangkitkan semangat rohani saya, untuk terus mengobarkan api Roh Kudus di dalam kehidupan saya. Dan beberapa hari yang lalu Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Jadi beberapa hari yang lalu, atau tepatnya seminggu yang lalu, kami sekeluarga pergi camping berkemah gitu ya di Bedugul. Kami mengadakan fellowship dengan adik rohani kami. Dan di malam harinya itu ada api unggun. Jadi kami menyalakan api unggun gitu. Saya duduk di sekitar api unggun itu, saya merenung, oh ternyata Tuhan kasih hikmat. Bagaimana sesungguhnya mengorbankan api Roh Kudus itu. Bapak Ibu, kalau kita melihat api unggun itu bisa menyala karena yang pertama tentunya ada persediaan bahan bakar, ya kan? Logikanya seperti itu. Jadi persediaan bahan bakarnya apa? Ada kayu dan juga ada sedikit minyak tanah. Dan yang penting adalah pematik apinya atau korek api. Jadi api unggun itu bisa menyala karena ada persediaan bahan bakar itu. Ketika api unggun itu redup, saya tambahkan lagi kayu gitu. Saya tuang sedikit minyak tanah gitu. Akhirnya api unggun itu terus menyala gitu. Saya belajar dari situ. Oh ya benar Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan kasih hikmat dalam diri saya. Jadi untuk mengobarkan Roh Kudus, itu kita perlu memiliki persediaan bahan bakar supaya kita dapat menghidupi api Roh Kudus itu dan hidup di dalam terang api Roh Kudus. Tentunya kita harus melekat kepada sumber api Roh Kudus itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Api Roh Kudus yang berkorbar itu menunjukkan semangat kita melayani yang menyala-nyala. Api Roh Kudus yang berkorbar itu akan menerangi setiap langkah hidup kita melalui setiap nasihat-nasihat rohani. Dan api yang berkorbar itu pula itu membuat kita untuk tidak mengekang pekerjaan Roh Kudus yang dikerjakan juga oleh di dalam diri setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kalau di dalam Galatia 5 ayat yang ke-25, itu kalimat ayatnya pendek. Tapi saya coba rangkaikan seperti ini. Bagaimana hidup mengobarkan api Roh Kudus. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah kita berjalan sesuai dengan Roh. Jikalau kita hidup oleh sebab Roh itu, biarlah juga kita berjalan menurut Roh itu. Roh Allah
sudah memberikan kepada kita hidup yang baru. Oleh sebab itu, Ia jugalah harus menguasai hidup kita. Amin Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kobarkan terus api Roh Kudus itu. Saat kita memiliki komitmen untuk hidup di dalam pimpinan Roh, ya makanya harus kita berjalan sesuai dengan Roh itu. Dan biarlah kita juga berjalan menurut kehendak-Nya. Dan biarlah Roh Kudus itu menguasai hidup kita. Bagian terakhir yang mau saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Ada seorang tokoh yang mungkin sudah kita kenal bernama Oswald Chambers. Dia seorang pendeta dan juga guru yang terkenal dalam renungan-renungan hariannya. Dia menuliskan seperti ini. Kesadaran akan teguran dan peringatan yang diberi Roh datang dengan cara-cara yang paling lembut dan mengagumkan. Jika Anda tidak cukup peka untuk mengenali suaranya, maka Anda akan memadamkannya dan hidup rohani Anda akan terhambat. Saya berulang kali merenungkan perkataan ini. Begitu luar biasa. Saat api Roh Kudus kita padam, disitulah sesungguhnya kita kehilangan kepekaan kita. Disitulah akan terjadi satu pengabaian nasihat-nasihat firman Tuhan. Dan tentunya itu akan membuat hidup rohani kita akan terhambat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, nasihat firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-20. Yohanes 14 ayat yang ke-20 saya tambahkan ayatnya sebagai penutup. Yesus berjanji untuk berdiam di dalam diri manusia yang mengikut Dia. Dia berkata, "Kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu." Sungguh tak terbayangkan Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Allah di dalam diri Yesus Kristus dan Roh Kudus itu mau tinggal di dalam diri kita. Jika demikian, apa yang berubah? Apa yang berubah? Apa yang berubah dalam kehidupan kita setiap hari? Mari kita cek kehidupan kita akhir-akhir ini. Adakah kita tidak menghormati orang-orang yang sudah berjedi lelah di dalam melayani Tuhan? Atau adakah kehidupan kita saat ini yang menolak nasihat-nasihat yang membangun dari saudara-saudara seiman kita? Atau juga mungkin malam hari ini kita kehilangan semangat kerohanian kita? Jikalau pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara mendapatkan teguran, sadar atau tidak sadar menyadari bahwa saudara telah memadamkan Roh Kudus, mari datang dan melekat kepada sumber api Roh Kudus itu. Kalau saudara merasakan bahwa hidup saya saat ini biasa-biasa saja, kalau saudara menginginkan hidup yang luar biasa, sehingga ada suatu semangat yang terus berkorbar dalam kehidupan saya, mari datang kepadanya. Rindu dengan sungguh-sungguh lawatan Roh Kudus. Dan jikalau pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara betul-betul rindu mengalami keutuhan dan kepenuhan di dalam tuntunan Roh Kudus, mari datang kepadanya. Mari datang kepadanya. Saya mengundang para pelayan untuk kita naik ke atas mimbar. Seperti rusa yang merindukan aliran sungai, demikianlah jiwa kami, ya Tuhan, kami rindu dipenuhi dengan
Roh Kudus. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dengan semangat dalam diri kita untuk terus mengobrolkan nabi Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Saya mengajak Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini, mari beranjak dari tempat duduk Ibu Bapak Saudara, ambil sikap untuk berdiri menyembah kepada Tuhan. Atau Bapak Ibu Saudara mau berlutut di hadapan Tuhan, dipersilahkan. Ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak, ajak orang-orang yang terkasih di rumah. Mari bergandengan tangan, kita angkat tangan kita buka hati kita, karena kita rindu jiwa kita dipenuhi Roh Kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
Malam hari ini Tuhan tunjukkan. Di dalam doa saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana kehidupan jemaatku di gereja ini? Tuhan tunjukkan bahwa ada api yang terang, tapi juga ada api yang padam. Masih ada sebagian dari jemaat yang saat ini berjalan di dalam kegelapan. Mereka bingung dan kemana mereka harus berjalan. Kalau malam hari ini engkau menyadari akan hal itu, buka hatimu. Biarkan Roh Kudus menerangi hatimu. Biarkan Roh Kudus menerangi setiap langkah, sehingga engkau tidak tersesat di dalam kegelapan, tapi langkah-langkahmu berjalan di dalam terang api Roh Kudus. Dan kalau malam hari ini, kalau ada kerohanianmu redup, datang kepada Tuhan. Bangkitkan terus semangat kerohanian saudara. Jangan mudah menyerah. Nantikan terus pertolongan daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih kesikin Allah. Tekerwata karotikir masikan rotika. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan jamah kami semuanya. Roh Kudus mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Roh Kudus itu berkobar dalam hidup kami. Tapi Roh Kudus itu menuntun kepada setiap keluarga rohani untuk kembali menemukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami suatu kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, bangkitkan terus semangat dalam diri kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak menolak apa yang menjadi nasihat-nasihat dari saudara-saudara seiman kami. Ajarkan kami juga terus untuk belajar ya Tuhan, untuk menghormati dan menghargai setiap orang yang berjeri lelah melayani Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kepadanya. Mari kita ucapkan terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan refnya sekali lagi. Haleluya. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Untuk malam yang indah ini ya Tuhan, malam yang luar biasa ini. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Roh Kudus menolong dan menghibur kami. Roh Kudus mengingatkan kembali pada malam hari ini melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Agar kami ya Tuhan tidak memadamkan api Roh Kudus-Mu.
Agar kami ya Tuhan tidak mengekang pekerjaan daripada Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa kepala seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Bagi setiap kami yang bersama-sama menyaksikan Tuhan, yang beribadah bersama pada malam hari ini ya Tuhan. Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan Yesus. Tuhan menolong dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Apapun itu ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa hadir ya Tuhan. Tinggal di dalam diri kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu terus bekerja Tuhan dalam diri kami. Sehingga ada suatu perubahan yang nyata ya Tuhan di dalam kehidupan kami setiap harinya ya Tuhan. Dan kami Tuhan diberikan kuasa ya Tuhan Yesus, untuk kami ya Tuhan dimampukan Tuhan, kami mengalahkan setiap perbuatan-perbuatan dosa. Kami diberikan kuasa juga untuk terus ya Tuhan bersaksi ya Tuhan. Untuk terus kami itu juga Tuhan peduli kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Untuk kami juga terus memberitakan kabar baik-Mu ya Tuhan kepada saudara-saudara kami yang kami kasih, kepada keluarga kami, kepada orang-orang yang kami jumpai, kepada jiwa-jiwa mereka ya Tuhan yang belum mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang malam hari ini dalam ibadah doa pencurahan Roh Kudus ini ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, Engkau memberkati para pelayan-Mu ya Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini ya Tuhan. Tanpa terkecuali semuanya ya Tuhan. Baik itu yang di atas mimbar, baik itu juga yang di multimedia dan sound, PIC dan semuanya ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat ini semua. Kami bersyukur buat setiap alat yang digunakan, jaringan internet yang lancar ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Biarlah ini ya Tuhan, oh haleluya, boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan kami juga ya Tuhan dapat membagikan berkat firman-Mu ya Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kini kami akan mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini ya Tuhan. Sekali lagi kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita arahkan hati dan pikiran kita kepadanya untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat semuanya itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah itu semua kita terima berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.